dengan dikeluarkannya Perpres 81 tentang reformasi birokrasi dan terjadinya reformasi tahun 2008, 2009, maka birokrasi dilakukan reformasi juga. Nah, ada 3 area yang dilakukan perombakan, yaitu mindset. Mindset itu apa? Itu cara berpikir kita terhadap yang akan mendorong kita membentuk perilaku. Kemudian budaya organisasi, kemudian struktur kelembagaan atau kelembagaan organisasinya. Jadi ada 3 hal ini yang pada akhirnya mengarah kepada pemerintahan berkelas dunia sebagai amanat Peraturan Presiden 81 tahun 2010. Bapak Ibu, ini adalah akselerasi transformasi ASN menuju kepada arsitektur human capital. Kalau dahulu kita mengenal human resource management, sekarang kita merubah menjadi human capital. Di mana perbedaannya? Human resource management menempatkan manusia sebagai alat. Jadi manusia itu sebagai alat untuk diperintah, dianggap sebagai benda mati. Nah, sekarang paradigmanya dirubah bahwa manusia itu ditempatkan sebagai makhluk sosial, makhluk hidup yang tumbuh. Maka diharapkan organisasi itu dapat menjadi organisasi yang agile. Agile itu apa? Agile itu adalah organisasi yang kuat, berkarakter, menciptakan SDM yang profesional, dan sudah mulai mengarah kepada tata kelola sistem kerja yang berbasis digital. Maka kami kalau di pemerintah daerah sudah akan mengarah ke seperti itu, dan kita akan mudah-mudahan ini akan bertransformasi menuju ke arah fleksibilitas bekerja karena ditunjang oleh sistem kerja yang berbasis digital. Nah, apa sih basic dasar dari budaya organisasi? Karena kita, tadi saya sampaikan di sebelumnya, bahwa dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah, kemudian sekarang sudah ada internet gitu. Semua orang bisa melihat perubahan di setiap sudut gitu ya, baik di jadi negara itu sekarang sudah tidak ada lagi batasan. Hari ini apa yang terjadi itu langsung bisa viral. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka apa yang kita harus lakukan adalah merubah mindset. Paradigma kita harus dirubah. Nah, kemudian maka pemerintah pusat melalui Kemenpan membangun arsitektur human capital dengan arsitektur seperti ini, Bapak Ibu. Di dalam itu ada organisasi, kemudian ada manusia. Organisasi dan manusia itu ada 2 hal yang saling terkait. Karena di organisasi ada tujuan, ada strategi dan kultur. Di manusia itu ada performance, ada capacity, ada perilaku. Nah, ini diharapkan ini nanti ditunjang oleh teknologi dan kemampuan kepemimpinan yang kuat. Nah, kemudian dilakukan transformasi birokrasi, di mana transformasi organisasi dan transformasi sistem kerja. Kalau di kami, di pemerintah daerah, kalau di sekolah, memang sudah berbasis fungsional gitu ya. Bahkan kepala sekolah sekarang kan sudah fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, di pemerintah daerah pun itu sudah mulai mengarah ke situ. Gitu. Nanti ada beberapa organisasi-organisasi yang akan berbentuk seperti sekolah. Jadi tidak lagi mengedepankan kepada sistem struktural, tapi mengedepankan keahlian yang diberikan tugas tambahan. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar, kami juga sudah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan menghapuskan echelonering menjadi 2 level. Kemudian kita akan mengatur kepada sistem kerja baru. Nah, kan mudah-mudahan 2 hal ini akan menghimpit terjadinya transformasi sumber daya manusia yang dilakukan dengan 6 tahap, baik dari penguatan budaya kerja yang hari ini kita lakukan, kemudian akan percepatan peningkatan sumber daya manusia, kinerja, dan lain-lain. Kemudian saya ingin menyampaikan terkait budaya kerja dan employee branding. Pada tanggal 27 Juli, Bapak Presiden telah menetapkan bahwa satu budaya organisasi kita adalah berakhlak. Sebelumnya, setiap organisasi itu memiliki budaya organisasi sendiri-sendiri. Bahkan di sekolah Bapak Ibu pun sebelum-sebelumnya pasti sudah ada budaya misalnya tertib, disiplin, ramah, dan segala macam. Nah, saat ini
pemerintah pusat melalui Pak Presiden menetapkan tidak ada budaya organisasi lain selain satu, baik dari Sabang sampai Merauke. Apa itu? Berakhlak. Berakhlak itu adalah singkatan, Bapak. Berakhlak itu satu core value ASN yang disingkat dari A-nya itu adalah akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. K-nya kompeten, kompeten itu terus belajar mengembangkan kapabilitas. H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, K-nya kolaboratif. Nah, 6 unsur ini akan membentuk satu orientasi yang disebut dengan pelayanan. Pelayanan itu adalah output ya Bapak. Jadi kalau di sekolah ada pelayanan mengajar, kemudian pelayanan administrasi, itulah output. Nah, kalau 6 unsur ini diperkuat, mudah-mudahan output pelayanannya akan jauh berkualitas. Nah, kemudian berakhlak pun menurunkan menjadi panduan perilaku. Kolaboratif itu seperti apa, akuntabel itu akan seperti apa, kompeten akan seperti apa. Nah, panduan perilaku ini nantinya akan ditetapkan sebagai kode etik ASN. Nah, jadi kode etik yang kita kemarin sudah buat, gitu ya, kita akan turunkan berakhlak ini menjadi kode etik. Kode etik pegawai yang nantinya akan ada sanksi dan reward, gitu ya. Nah, maka dalam panduan perilaku ini, mungkin teman-teman BKD sudah mengintegrasikan ini dalam SKP. Jadi SKP kita untuk panduan perilaku sudah berorientasi kepada berakhlak. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan juga menilai kan anak buahnya gitu ya, atau itu. Nah, inilah panduan Bapak Ibu untuk menilai di komponen perilaku. Apakah di dalam akuntabel mereka melaksanakan tugas dengan jujur gitu ya. Itu Bapak Ibu nilai. Dan penilaian itu sekarang kan tidak lagi kuantitatif ya, tapi sudah bersifat kualitatif. Ya bisa baik, sangat baik, buruk dan segala macam. Bergantung ekspektasi dari pimpinannya. Jadi yang diharapkan dari budaya organisasi ini akan tercipta kolaborasi antara pimpinan dan tim yang nanti akan terciptanya tim kerja gitu. Nah, kemudian kita ditetapkan sebagai ciri khas sebagai pegawai adalah bangga melayani bangsa. Jadi ke depan melalui peraturan yang sudah ditetapkan, core branding untuk setiap ASN itu hanya satu, yaitu bangga melayani bangsa. Ciri khas seorang ASN saat ini adalah bangga melayani bangsa. Jadi diminta dari dalam peraturan ini selalu disosialisasikan, kemudian ini ditanamkan kepada seluruh aparatur sehingga tercipta perilaku untuk melayani bangsa. Nah, apa itu? Bagaimana memadukan ini dan ini berharap untuk berdampak kepada transformasi SDM aparatur yang tercipta supaya budaya organisasi menjadi leading indikator untuk perubahan di aparatur negara. Nah, ini Bapak Ibu sebagai roadmap Nasional Penguatan Budaya Kerja dan ini mungkin Bapak Ibu bisa turunkan di unit atau organisasi masing-masing Bapak Ibu. Di tahun 2022 itu dilakukan sosialisasi internalisasi budaya berakhlak. Nah, sosialisasi ini kita baru bisa dilakukan di tahun 2023 melalui BKD ini, kami terima kasih sekali. Kemudian sudah dilakukan di 2023 dilakukan aktivitas budaya berakhlak. Bagaimana aktivitasnya? Kami berharap di dalam media, medsos, kemudian kalau memang Bapak Ibu mencetak semua apapun yang berkaitan dengan pemerintahan dan aparatur, dapat meletakkan dua budaya organisasi yang berakhlak dan core value di dalam brandingan. Apakah Ibu mau mencetak banner, mau mencetak kalender atau apapun, itu kita mohon itu dipasang supaya ini berulang kali dan ditanamkan, dilihat kepada seluruh aparatur dan mudah-mudahan ini akan merubah perilaku kita menjadi lebih baik. Ini ada 7 tahapan penguatan nanti kita akan lakukan. Internalisasi, penilaian sistem, pengukuran, baseline, pemantauan, penghargaan, apresiasi, dan yang berkelanjutan. Nah, ini diharapkan nanti Bapak Ibu bisa lakukan di unit organisasi masing-masing Bapak Ibu. Dari sosialisasi, penyelarasan sistem, pengukuran baseline, dan lain-lain. Nah,
Untuk itu, dari tahun 2022 dan sekarang tahun 2023, Kemenpan melakukan penilaian indeks berakhlak dengan pengukuran 3 indikator. Pengukuran indeks berakhlak, pengukuran employee engagement, pengukuran employee branding. Nah, kita kemarin tadi sudah disampaikan Bu Diana, telah dilakukan pengukuran yang disampaikan ke Bapak Ibu. Ada 2 hal kalau Bapak Ibu lakukan buka linknya, akan ada 2 penilaian Bapak Ibu. Pertama, pengukuran indeks berakhlak, dan yang kedua pengukuran employee engagement. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, pertanyaannya apakah dua-duanya harus dilakukan? Harus dilakukan Bapak Ibu. Untuk indeks berakhlak Bapak Ibu isi, kemudian employee engagement juga Bapak Ibu isi. Dan itu tidak terlalu sulit. Nah, bagaimana untuk apa pengukuran itu? Untuk menilai Bapak Ibu, untuk menilai apakah organisasi kita ini nanti sehat, cukup sehat, atau tidak sehat, atau sangat tidak sehat. Kita tidak hanya ingin melihat apakah organisasi kita sehat saja gitu ya, tapi juga kita akan ingin melihat di unit Bapak Ibu atau di pemerintah Kabupaten Pesawaran itu kondisinya baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Nah, ini akan nanti menjadi feedback kepada Pak Bupati, kepada Pak Sekda, atau pimpinan daerah untuk melakukan regulasi evaluasi kebijakan. Apa yang harus kita perhatikan? Nah, tadi sudah disampaikan, nanti dalam penilaian itu akan terlihat Bapak Ibu, apakah kita kurang di akuntabel, apakah kita akan kurang di kompeten, apakah kurang di harmonis, loyal, adaptif, atau kolaboratif. Nah, ini seperti yang dilakukan contoh yang sudah dilakukan tahun 2022 kemarin. Karena tahun 2022 kita tidak mencapai kuota, maka di Pesawaran tidak terlihat hasilnya. Maka saat ini teman-teman BKD memohon kepada Bapak Ibu untuk melakukan pengisian supaya kita bisa mendapatkan nilai indeks yang didapat. Ini adalah contoh penilaian di pemerintah Provinsi Lampung. Mereka sudah lakukan di tahun kemarin dengan total responden 1085 responden. Dan ini terlihat Bapak Ibu, dari 6 komponen dan pelayanan, mana yang menjadi indikator yang kurang gitu. Ini bukan kita mau melihat atau menjelek-jelekan organisasi kita, justru ini ingin kita melihat di mana kurangnya kita, di mana yang harus kita perbaiki. Pak Bupati bisa melihat mana yang harus diperbaiki untuk kebijakan-kebijakan ke depan. Ini misalnya kita ambil contoh Lampung Tengah juga sudah dilakukan. Mereka kurang di adaptif. Kemudian di Prengsewu juga dilakukan seperti itu. Nah, di Pesawaran, itu di tahun kemarin kita tidak ada hasilnya karena kita tidak memenuhi kuota untuk dilakukan penilaian. Maka kami harapkan di tahun ini kita mengajak semua kawan-kawan terutama di sekolah, ayo kita isi survei tersebut supaya kita bisa melihat dan membantu kami di Kabupaten Pesawaran untuk melakukan evaluasi kebijakan. Intervensi seperti apa yang harus kita lakukan ke depan untuk Kabupaten Pesawaran. Nah, ini Bapak Ibu yang kita sudah lihat. Kenapa Bapak Ibu bisa lakukan? Karena kriteria yang kedua, kita akan bisa dilakukan jika ada kombinasi jabatan. Misalnya di JPTP ada, di jabatan administrasi ada, di jabatan fungsional ada. Nah, di jabatan fungsional yang kita bisa harapkan dari Bapak Ibu, dari sekolah untuk mengisi sehingga kuota JF untuk penilaian ini terpenuhi. Nah, seperti ini nanti pertanyaannya itu tidak sulit kok Bapak Ibu. Dia akan melihat apakah pemikiran Ibu, mindset Ibu terhadap satu peristiwa gitu. Nanti Ibu akan isi, kemudian ikuti saja di sana. Kemudian setelah Bapak Ibu klik, nanti di sebelah kanan akan muncul untuk prioritas. Nanti tinggal Ibu pilih prioritas 1, 2, 3 seperti apa. Dan Bapak Ibu tidak akan bisa menyadari bahwa ini akan menilai untuk beri komponen yang mana. Itu biarkan saja. Nanti akan ada 6 pertanyaan dan hasil 6 pertanyaan itu yang akan mengikat di 6 komponen berakhlak tersebut. Nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di employee engagement juga Bapak Ibu isi. Isinya juga cuma 1 pertanyaan saja. Mudah kok. Pertanyaan itu hanya apakah jika Bapak Ibu
mau nggak merekomendasikan orang untuk menjadi ASN? Gitu. Bapak Ibu hanya tinggal kalau anak ya, kita ambil contoh ke anak aja lah ya, atau saudara. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak merekomendasikan dia jadi ASN? Kalau misalnya jawaban Ibu sangat pengen sekali 10 atau kurang 9 atau misalnya kurang 3 gitu ya atau 4 juga nggak ada masalah. Tapi Bapak Ibu jawab di situ. Kenapa Bapak Ibu mengisi jawaban? Misalnya kalau dia kurang, Bapak Ibu jawab misalnya gajinya kecil atau terlalu banyak apa? Terlalu banyak eh, situasi yang tidak nyaman dan segala macam. Tapi kalau Ibu ingin pasang angka 9, 8 juga silakan. Bapak Ibu misalnya, oh untuk menjadi PNS itu enak pensiunnya, terjamin dan segala macam. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan pikiran Bapak Ibu. Nah, ini akan dilakukan penutupan. Survei ini akan dilakukan sampai dengan tanggal 3 September, Bapak Ibu. Tadi saya lihat chat sedikit, nggak bisa ngisi karena tidak PIN-nya nggak tahu. Nah ini Bapak Ibu nanti dilihat, Bapak Ibu tinggal masuk ke link yang sudah dikirim, kemudian Bapak Ibu klik WIB 123. Nanti Bapak Ibu isi di indikator pertama yang indeks berakhlak, kemudian setelah Bapak Ibu sudah isi, Bapak Ibu keluar, kemudian masuk lagi di employee branding dengan PIN yang sama. Nanti di tanggal 3 September ini akan dilakukan penutupan karena akan dilakukan di wilayah Indonesia di bagian tengah.